Ini udah? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas IF47 gabungan 03 dengan saya Intani Sabani, lalu ada Najma Kistinaya, Kaila Zahrana Faiza, dan Novel Syifa Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan dan mendemokan terkait Project Based Learning, Virtual Machine, dan keamanan. Pertama, kita download VirtualBox-nya dulu. Langkah-langkahnya bisa dilihat di video. Ini udah terdownload VirtualBox-nya, kemudian kita buka filenya. Lalu kita klik next, next, next aja. Kemudian install. Kita tunggu dan finish. Dan VirtualBox-nya udah terinstall. Selanjutnya kita download Ubuntu-nya. Kita download Ubuntu, bisa lihat di ubuntu.com. Ini kita bisa download untuk for free. Kemudian kita pilih untuk download Ubuntu desktop. Lalu kita tunggu untuk, kita download Ubuntu, lalu kita tunggu untuk Ubuntunya terdownload. Setelah itu, kita klik new untuk memasukkan file Ubuntunya. Kita eh, tulis nama filenya, di sini kita pakai Ubuntu. Lalu, kita setting memory size-nya, kita di sini pakai 3500. Setelah itu kita create, kita setting size-nya. Kita setting file size-nya menjadi 40 GB. Oke, setelah itu kita create. Di storage kita pilih optical drive. Di sini uh, kita memilih file Ubuntu yang tadi kita sudah download. Terus kita open. Lalu kita start Ubuntu-nya. Ini tampilan awal dari Ubuntu yang baru kita download. Ini bisa klik enter atau kita tunggu aja. Kita tunggu sampai dia masuk ke Ubuntu. Nah, ini preparing dulu untuk tampilan awal saya baru di-download. Ini kita buat setting-setting awal dulu. Kita klik next aja. Ini kita next lagi. Ini kita next lagi. Kita next lagi. Ini next, next, next. Ini ada loading sebentar. Kita klik next lagi. Kita klik next lagi. Ini agak loading sebentar.
Kita tunggu, ini harus kita next lagi ya. Kemudian kita buat nama akunnya, jadi kita pakai nama Intan, dan kita buat password daripada akun tersebut. Setelah itu confirm passwordnya, dan next. Kita next lagi, install. Kita tunggu, kemudian kita restart Ubuntu-nya. Sudah masuk ke akun yang tadi kita buat, itu Intan, masukkan password tadi kita buat, lalu kita udah masuk ke Ubuntu-nya. Nah, welcome to Ubuntu. Kita udah masuk, klik next, finish. Nah, sekarang kita pergi ke terminal untuk nge-add user-user baru. Untuk nge-add user, kita pakai sudo user add. Ini pertama, eh, yang punya akun Ubuntu tadi, yaitu Intan, masukkan password yang tadi eh, pertama. Terus add user-user lain, yaitu New Najma, Kayla, dan Novel. Setelah itu kita buat grup dengan sudo group add strip sudo group add nama grupnya yaitu new underscore group. Setelah itu kita uh, pakai sudo user mod strip ag. Kita untuk masukkan user tersebut ke dalam grup pakai sudo user mod strip ag. Kita nama grupnya, nama usernya. Kita masukkan semua nama-nama user ke grup tersebut. Kemudian kita kita memberi hak akses kepada masing-masing user dengan sudo chmod 700 spasi slash home slash nama usernya. Masing-masing kita beri hak akses. Setelah itu kita melihat apakah masing-masing user sudah terdapat di dalam grup tersebut dengan get and group dengan nama grupnya. Nah, itu sudah terlihat di dalam nama new underscore group itu udah ada masing-masing dari user tersebut. Kemudian kita melihat apakah user tersebut sudah memiliki hak akses yang tadi sudah kita beri dengan ls strip ld slash home slash nama usernya masing-masing. Di sini sudah terlihat dari masing-masing user sendiri itu sudah memiliki hak akses yang tadi kita beri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada snapshot. Langkah pertama kita klik titik 3. Terus kita klik yang snapshot. Terus klik yang tag yang ada di pojok kiri atas. Nah, terus kita bikin namanya buat snapshotnya menjadi snapshot sebelum diupdate. Nah, kita klik OK. Dan selanjutnya ada restore. Nah, kalau mau di restore, kita harus start ulang dulu si Ubuntu-nya. Kemudian nanti kita masuk lagi. Ini akan kita start ulang dulu. Nah, setelah dia masuk, nanti kita akan masuk sesuai dengan user kita. Kemudian kita pencet usernya. Salah satunya itu. Nah, nanti ini pencet yang restore current snapshot sebelum diupdate-nya. Terus OK. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada cara untuk setting Ubuntu-nya. Yang pertama, kita ke bagian setting, terus di bagian setting kita tekan yang network. Di network kita atur jaringannya itu NAT, kemudian kita oke. Setelah itu langsung kita start. Nah, kemudian kita lakukan uji coba untuk akses jaringannya itu dengan pinggoogle.com di bagian terminalnya. Nah, kalau udah jalan berarti aksesnya udah ada. Selanjutnya untuk bagian konfigurasi jaringan, pertama itu di bagian network lagi, kita pencet di bagian advance, kemudian kita klik lagi di bagian port forwarding, kemudian di sini kita bisa klik tombol tambah untuk buat aturan baru. Nah, di sini di bagian hostportnya kita beri angka 8080 dan guestportnya angka 80. Terus kita oke, langsung di start lagi. Kita tunggu sebentar untuk ngerun di terminalnya, apakah konfigurasi jaringannya sudah bisa digunakan atau belum. Di sini kita install dulu Apache 2-nya dengan dpkg-l grep Apache 2. Kemudian sudo apache update. Kemudian kita masukkan password dari Ubuntu kita sendiri. Setelah selesai diunduh, kemudian masukkan lagi sudo apache install Apache 2. Masukkan password lagi, kemudian kita tunggu sampai dia selesai diunduh. Dan kemudian akan kita run untuk ngecek status dari Apache-nya tersebut. Kalau sudah selesai, dengan ngerun sudo sistem ctl status Apache 2. Dan terakhir itu untuk mengkonfigurasikan portnya, apakah sudah terakses dengan jaringan NAT itu, kita masukkan lagi kode buat ngerunnya itu sudo sistem ctl start Apache 2. Nah, kalau udah berhasil, berarti jaringannya udah berhasil untuk dikonfigurasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang bagian konfigurasi firewall sama aturan akses, pertama kita install sama aktivasi firewallnya terlebih dahulu. Nah, dari sini tuh kita klik sudo apt update. Nah, setelah kayak gitu, selanjutnya kita klik kode di bagian bawah sini, itu sudo apt install UFE. Nah, kalau misalnya udah keinstall kayak gitu, kita bisa ngasih akses, aturan akses di konfigurasi ini tuh. Yang pertama, kita mau bikin aturan akses untuk ngeblokir ke port 80. Nah, itu tuh caranya bisa dengan sudo ufw deny 80/tcp. Nah, di sini rules-nya udah ke-update. Nah, selanjutnya kita mau bikin aturan akses buat ngizinin port 22 atau SSH. Nah, caranya itu dengan ngeklik sudo ufw allow, karena ngasih akses allow 22/tcp. Nah, kalau kayak gini rules-nya udah ke-update. Nah, kalau kayak gitu berarti firewall ini tuh ngelindungin sistem dari akses yang nggak sah dan juga ngatur aturan lalu lintas yang ada di firewall-nya itu tersendiri. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.